Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Junaidi Fayad. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Saya doakan semoga kamu yang sedang menyaksikan video ini yang sedang dalam kondisi badan yang tidak sehat, saya doakan semoga cepat sembuh, dan jika dalam keadaan sehat walafiat semoga tetap sehat terus selalu agar dapat mengikuti pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini dan berikut-berikutnya. Pembelajaran 4 subtema 3 dari tema 6 yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini bersumberkan kepada muatan pelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan PPKN. Adapun ketiga materi yang akan kita bahas adalah menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Nah, ini materinya, cuplikan sedikit dari materinya. Kemudian aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Tiga materi ini akan kita bahas tuntas, oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, silakan simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik dan benar ya, agar kamu dapat mudah dalam memahami video pembelajaran ini dengan baik. Yuk sama-sama kita bahas satu persatu dari materi yang ada. Pada materi yang pertama, yang seperti kita lihat di layar HP atau layar laptop Anda, adalah muatan materi dari muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, di mana materinya adalah menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Adapun langkah-langkah untuk menuliskan kembali isi teks ada 5 poin ya. Jadi kalau kamu pengen menuliskan kembali isi teks yang ada dari beberapa bacaan yang kamu baca, itu kita harus membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Adapun langkah-langkahnya dalam menulis kembali isi teks itu ada 5 ya, seperti yang kita lihat tertera pada layar. Yang pertama adalah perhatikan judul dan tema dalam teks. Jadi kita harus melihat judulnya tentang apa dan temanya berkaitan dengan apa juga. Jadi kita harus cermati judul dan temanya dulu sebelum kita baca. Yang kedua adalah bacalah teks dengan seksama dan cermat. Jadi kita harus membaca teks dengan seksama dan cermat. Berarti bacanya itu dengan sungguh-sungguh, kita pahami benar-benar dengan niat kita pahami agar kita mudah dalam memahami teks tersebut. Yang ketiga adalah mengidentifikasi atau identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Jadi kita harus bisa mencari pokok pikiran, ide pokok atau kalimat utama yang ada dalam tiap-tiap paragraf. Semakin banyak paragrafnya, semakin banyak juga pokok pikiran yang ada dalam paragraf atau bacaan tersebut. Keempat adalah dalam langkah-langkah menulis kembali, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Jadi setelah kita membaca teks dengan cermat dan seksama, kita kemudian tentukan pokok pikiran yang ada pada tiap paragraf. Setelah kita menemukan pokok pikirannya, kita tulis kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasa kita sendiri dengan kaidah penulisan yang benar, dengan kosakata kata yang baku dan ejaan yang sesuai dan benar yang ada. Jadi kita sesuai menulisnya dengan kaidah penulisan yang benar. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dalam langkah menulis kembali isi teks, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf yang baru. Jadi pokok-pokok pikiran yang kita tadi tulis dengan bahasa yang kita sendiri dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar, kita gabungkan tuh pokok-pokok pikiran yang ada
dari pokok pikiran paragraf pertama sampai dengan paragraf yang terakhir. Usahakan dalam mengurutkan kembali paragraf-paragraf yang ada dari pokok pikirannya, kita tuliskan secara runut ya, secara urut dari awal hingga akhir dari paragraf itu sendiri. Gimana? Mudah ya dalam menulis kembali informasi teks eksplanasi yang kita pelajari saat ini. Mudah-mudahan kamu mudah dalam memahaminya. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Di slide yang sedang kita saksikan ini adalah slide materi kedua ya dari muatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, di mana materinya adalah aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Usaha yang dilakukan oleh seseorang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi usaha yang kita lakukan ini itu berdampak kepada diri kita maupun orang lain. Contoh atau beberapa hal nih aktivitas yang kita lakukan berdampak kepada orang lain atau sekitar kita. 1. Pengaruh usaha dengan lingkungan alam. Orang yang tinggal di dataran tinggi, contohnya ya, contoh dari pengaruh usaha dengan lingkungan alam. Orang yang tinggal di dataran tinggi memanfaatkan kekayaan alamnya dengan membuka usaha pertanian dan perkebunan. Jadi usaha itu tergantung dari lingkungan dia berada posisinya. Kalau dia tinggalnya di dataran tinggi, maka dia akan membuka usahanya berupa pertanian dan perkebunan. Contoh saja kita sebut daerah Puncak, Bogor ya. Itu banyak usaha-usaha yang bergerak dalam usaha perkebunan. Bisa perkebunan teh, kalau kita lihat di sepanjang jalannya ya, itu banyak kita temukan sekali di daerah Puncak Bogor perkebunan teh. Yang kedua, pengaruh usaha dengan lingkungan sosial. Nah, apa sih pengaruhnya? Karena posisi manusia itu merupakan makhluk sosial, oleh karena itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain. Maksudnya begini, kita itu hidup tuh nggak sendiri, melainkan bersama-sama atau banyak orang. Dan kita nggak bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau kita punya usaha, misalkan perkebunan, tetap saja kita membutuhkan antara kelangsungan hidup kita dengan usaha yang kita jalankan. Kelangsungan hidup kita apa? Yaitu dengan cara kita makan. Makan itu kita tidak bisa membuat sendiri, melainkan butuh bantuan orang lain. Butuh para petani yang mau menanam padi. Butuh seseorang yang menjual sayur-sayuran dan lauk pauk. Ini adalah contoh dari penerapan atau posisi kita sebagai makhluk sosial. Jadi kita walaupun kita berusaha atau menjadi pengusaha atau kita memiliki usaha, tetap saja kita memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Oleh karenanya pasti akan berdampak kepada lingkungan sosial kita. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh usaha dengan lingkungan ekonomi. Nah, pengaruhnya adalah ketika kita melakukan usaha, karena tujuan utama seseorang melakukan usaha adalah untuk memperoleh penghasilan, selain untuk dirinya sendiri, begitu juga untuk orang lain. Nah, kalau kita memiliki usaha, kita melakukan usaha itu semata-mata bukan untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Usaha apa yang untuk kebutuhan orang lain? Semua usaha berdampak kepada ekonomi, begitu juga berdampak kepada orang lain. Tukang jahit misalkan ya, tukang jahit keliling atau tukang jahit yang ada di ruko-ruko, itu tetap pengaruhnya kepada lingkungan ekonomi. Dia punya usaha tapi dia juga membutuhkan orang lain
yang kemudian orang lain merasakan manfaat ekonominya, berupa dia digaji oleh pengusaha yang memiliki usaha jahit tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengaruh usaha dengan lingkungan budaya. Nah, di sini yang uniknya nih lingkungan budaya. Indonesia itu terkenal dengan budaya atau pakaian batik. Usaha kerajinan batik dengan usaha batik, bahwa dengan usaha ini batik Indonesia meluas hingga mancanegara. Bahkan batik Indonesia sudah diakui oleh UNESCO sebagai kebudayaan dunia. Jadi dengan usaha batik, para pembatik membuat batik di seluruh penjuru Indonesia. Nah, akhirnya menimbulkan batik itu meluas hingga mancanegara. Makanya kalau kita menemukan pakaian batik itu ada yang paling murah harganya sampai termahal pun kita dapat menemukannya ya. Tergantung dari kualitas batik dan pakaiannya itu sendiri. Dan ini berdampak kepada luasnya budaya Indonesia ke luar negeri, akhirnya dengan hanya kerajinan batik saja. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide yang kita saksikan ini adalah muatan PPKN dengan kompetensi 3.2 dan 4.2, di mana ini merupakan materi yang terakhir ya, materi yang ketiga, akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Nah, di sekolah itu ada guru, ada siswa, dan ada warga sekitar yang berada di lingkungan sekolah. Sebagai siswa, kita harus bersikap bertanggung jawab, seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Dan ini merupakan tanggung jawab yang ada di sekolah untuk siswa. Begitu juga sebenarnya guru, dia harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan mengajarkan murid-muridnya. Jadi semua warga sekolah, baik guru, siswa, penjaga sekolah, semuanya memiliki peran tanggung jawabnya masing-masing yang tidak bisa dibedakan atau tidak bisa disamakan, karena masing-masing memiliki peran tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau kamu sebagai siswa, pelajar, dan posisinya masih sekolah, maka tugas kamu selain belajar adalah ketika dapat tugas, kamu harus mengumpulkan tugas tersebut dengan tepat waktu dan mengerjakan piket kelas ketika sekolahnya sudah masuk kembali. Mungkin karena sekarang masih PJJ, maka mengerjakan piket kelasnya tidak bisa dilaksanakan ya. Melainkan kamu bantu-bantu di rumah nih, bantu-bantu ibu. Agar ibu merasa terbantu dan merasa senang ketika kamu mau membantu pekerjaan ibu di rumah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Namun jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, jika kamu sebagai siswa tidak dapat menerapkan tanggung jawab di sekolah, maka kamu akan menerima akibat berikut ini. 1. Kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Membersihkan kelas, menjaga kelas tetap bersih itu bukan tanggung jawab yang piket, melainkan tanggung jawab yang ada pada siswa yang ada di kelas itu sendiri terutamanya. Karena memelihara kebersihan itu bukan yang piket saja, melainkan pengguna kelasnya pun harus menjaga kebersihan. Yang kedua, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini juga akan kamu terima ketika kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang ada atau perintah yang diberikan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Kalau kamu memiliki sikap tidak tanggung jawab dalam kehidupan kamu sehari-hari untuk diri kamu sendiri dan orang lain, maka yang ketiga ini pantas untuk kamu menerimanya, yaitu dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Kalau kita dijauhi dan tidak dihormati oleh teman, maka rasanya seperti apa hidup ini ya? Tidak akan enak. Kamu akan menerimanya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Jawablah latihan berikut ini, di mana soal-soal ini merupakan soal yang diambil dari materi-materi yang telah kita pelajari. Pada video pembelajaran ini, usahakan kamu menjawabnya sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Jawablah dengan keyakinan bahwa kamu bisa dalam mengerjakannya dengan baik. Kerjakan soal latihan ini sesuai dengan tanggung jawab kamu sebagai siswa dalam belajarnya. Demikian pembelajaran kita dari tema pembelajaran 4 dari subtema 3, tema 6 yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kamu. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.